Shalom. Hari ini saya akan sharing mengenai kasih yang mengubahkan. Ada 3 seri. Kebaktian yang pertama, menjadi manusia yang bijaksana. Kebaktian yang kedua, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Dan kebaktian yang ketiga, menjadi manusia yang bermanfaat. Seluruhnya dari Matius pasal yang ke-25. Dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Kita bahas Matius pasal 25 dengan 3 perikop ini. Kasih Kristus yang mengubahkan. Sekarang enak sekali dengan ChatGPT. Anda bisa bikin semua gambar-gambar hanya 10 detik. Saya hanya 10 detik bisa melihat gambar. Saya maunya gambar gini. Maria Yusufnya pakai batik dan sebagainya gitu ya. Dan menarik, jadi nggak sibuk-sibuk cari di Google. Dan menarik sekali. Hari ini, next saya akan masuk pertama menjadi manusia yang bijaksana. Mari kita melihat Matius 25 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pada waktu itu. Kalimat ini dimulai dengan pada waktu itu. Ini gabungan dari Matius 24 dan 25. Matius 24 perikopnya adalah akhir zaman. Tuhan bicara akhir zaman. Matius 24 dan waktu masuk 25, ini poin ini. Dan pada waktu ini Tuhan sedang duduk di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya saja. Jadi perintah ini di Bukit Zaitun bersama muridnya setelah Matius 24 akhir zaman dan 2005 ini. Makanya kalimatnya pada waktu itu. Kalau Tuhan mengatakan 2000 yang lalu pada waktu itu, artinya sekarang sudah pada waktu ini. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan akan saatnya. Mari kita sudah dengar cerita ini berkali-kali. Tapi hari ini dalam Natal, saya ingin melihat dari angle kasih yang mengubahkan ini. Next, saya mau belajar dengan Anda mengenai love principle. Ini adalah bentuk kasih, perhatian yang spesial. Buat mempelai kepada 10 gadis ini. 10 gadis ini mendapatkan kasih khusus karena diundang sebagai usher. Tidak sembarangan. Tentunya banyak mempelai punya teman, tapi dipilih 10 orang untuk usher-nya. Tapi yang menarik, kadang-kadang gadis ini enggak. Karena 10 gadis ini itu tahu sebetulnya kriteria dipanggil itu apa sih. Mereka itu pilihan loh, bukan sembarangan. Mereka pilihan loh, 10 ini. Yang kedua, mereka mendapatkan kepercayaan untuk menjadi usher. Walaupun dalam kepercayaan sebagai usher, mereka harus punya usaha. Kalau jemaat boleh datang telat, usher tidak boleh telat. Ini mereka harus tahu. Jadi bedanya usher, kalau Anda pelayan dipilih sebagai pelayan, ada konsekuensi lebih. Tapi bahagia. Dan mereka tahu, ini kepercayaan. Tidak semua orang bisa jadi usher, mempelai.
Dan yang ketiga, mendapatkan kehormatan. Usher itu mempelainya datang, dia dekat. Yang lain mau salaman sulit. Jadi ini adalah poin yang sangat penting di akhir zaman ini. Pada waktu ini Tuhan sedang memilih dan menampi semua kita untuk dipilih sebagai usher, mempelai yang menyambut kedatangannya. Ini semua orang sama. Itu ayat pertama yang menarik. Cuman nextnya, kenapa orang yang mendapatkan kasih perhatian yang spesial itu, akhirnya ayat itu berbunyi berbeda. Terjadi pemisahan antara 5 gadis-gadis yang bijaksana dan 5 gadis-gadis yang bodoh. Apa alasannya? Karena perbedaannya adalah respon dan action yang mereka berbeda terhadap tugas yang diberikan kepada mereka. Yang membedakan adalah next, respon dan action yang sangat berbeda. Slide 5. Ya. Ini yang membedakan. Mereka mendapatkan tanggung jawab yang sama, yang sebelah kiri gambarnya. Tapi ternyata waktu menerima tugas dan tanggung jawab itu, apapun kita di kantor, di keluarga, di pelayanan, selalu waktu terima responsibility, ada respon dan ability. Ada respon dan accountable. Responsibility selalu harus dijawab dengan respon dan action. Accountable atau action. Jadi lihat, respon dan action mereka sangat berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kita lihat yang pertama. Respon yang diterima jelas bahwa engkau adalah usher. Tapi waktu dia menerima responsibility ini, responnya orang, gampang lah, saya bisa kok. Responnya orang yang satu grup ini dikatakan, bisa deh. Lihat tuh, ayat 3. Ada 3 action yang salah pada waktu kita menerima responsibility dari Tuhan. Tapi kalau respon kita salah, maka actionnya salah. Ada 3 kesalahan action yang dilakukan oleh gadis-gadis yang dikatakan gadis bodoh. Yang pertama, gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Action yang pertama. Kan saya menyambut harus pakai lampu nyala. Ya sudah, expectation key performance indicatornya waktu nyala, waktu nyambut lampunya nyala. Jadi kalau lampu sekarang saya nyala, waktu nyambut nyala, dan ini adalah orang yang menerima responsibility tapi responnya salah. Apa yang salah? Dia tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Time, our chronos, kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan panggil kita. Kita mungkin pengennya dipanggil pada waktu saya melayani, dipanggil luar biasa. And yet kita nggak tahu, lampunya nyala pelayanan. Tapi kadang-kadang ada waktu yang kita tidak tahu. Dan the time is come kalau kita nggak ready. Dan orang ini nerima tugas dari Tuhan sebagai mempelai karena dasarnya hanya the head, not the heart. The headnya berkata, aku tahu yang kau mau, yaitu menyiapkan, menyambut dengan lampu nyala. Dan saya udah siapkan, ini lampunya, ini minyaknya, saya kira itu cukup. Dan begitu kita merasa, saya kira itu cukup. Itu bicara your ability to predict the futures. Inilah kesombongan manusia. Dia kira dia tahu. Makanya Tuhan bilang jangan sombong. Engkau nggak tahu. Kenapa banyak orang bisnis gagal? Karena dia kira dia tahu minyaknya kuat. Lihat tuh startup semua hancur. Kenapa? Dia kira kayak yang lalu. Dan waktu ini actionnya enough. Saya pikir saya udah prepare. Tahu udah siap. Baju dan minyak yang ini saya pikir cukup. Dan kegagalan banyak manusia waktu dia berkata cukup. Bukan yang lain. Cukupin. Lihat. Ayat 25. Ayat 5. Matius 25. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang. Kalau kita menerima respon hanya the head, bukan the heart.
Kita nggak bisa kontrol waktunya kok. Lama nggak datang, mengantuk lah. Jadi normal, mengantuk. Petrus, Yohanes, Yakobus ngantuk ada Yesus yang kelihatan. Tapi dia tidak tahu berapa lama Yesus berdoa. Lihat dengan mata, itu pun ngantuk. Karena tugasnya jagain Tuhan. Pakai in the head. Responsibility. Kau berdoa bersama dengan aku. Itu responsibility. Tapi responnya dia, ya sudah kita jagain. Waktu Yesus masih bergulat. Bapa ampunilah kiranya. Dia tidur. Kenapa? Responsibility-nya tidak dijamin dengan respon yang bagus. Key performance indicator expectation-nya Yesus beda dengan yang kita terima. Kenapa banyak orang gagal? Karena kita gagal mengerti key performance indicator dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Doa. Tadi pagi saya bangun jam 4. Tanggal 5 saya bangun. Mempersiapkan lagi hal-hal ini. Waktu saya bilang, Tuhan, Engkau mau bicara. Kemarin saya ada di seminar, di pembukaan Munas. Saya udah siapkan banyak. Tapi Tuhan bilang, bisa berubah semua. Kenapa? Bukan saya yang mau. Tapi ini yang sangat penting buat kita. Action kedua. Karena dia salah, action kedua apa? Gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Action yang kedua, orang yang tidak siap ngerecokin orang. Bayangkan kalau dikasih, semuanya nggak dapat. Tapi biasanya orang yang tidak siap itu ngerecokin orang dan tidak pernah memikirkan orang lain akan sukses. Dia nggak suka itu. Jadi kalau bisa bilang, wah kasih dong. Saya kurang nih, saya udah lemes di pelayanan, saya udah hidup kayak gini, saya apa. Terus maunya minta. Orang yang tidak respon, actionnya bagus, itu gampang minta. Dan ini tuh, Pak Pastor doain saya dong, saya sudah sakit. Pastor apa? Semuanya minta. Dan minta sedikit aja. Kenapa? Mau sedikit, mau banyak. Dia tidak berpikir waktu dia minta bisa berpengaruh terhadap orang itu. Orang yang respon dan actionnya salah selalu egois. Mikir diri sendiri. Suami dan istri yang tidak bersatu egois. Suami dan istri hidup bersama, satu rumah, satu ranjang bersama, tapi tidak ada persatuan. Jadi sebetulnya mereka tidak cerai, tapi sebetulnya udah cerai. Kenapa? Egois. Action yang kedua, gampang sekali. Dan karena dua nggak dapat, action yang ketiga, yang fatal. Dari gadis yang disebut bodoh adalah mereka pergi. Karena nggak ada dapat alternatif, mereka pergi. Dan mereka pergi, mereka telat. Kenapa? Mereka nggak plan. Seandainya nggak beli minyaknya di mana. Nggak pernah plan. Orang yang gini kumaha engke gitu. Nanti ya gimana aja. Banyak orang hidupnya tidak pernah prepare. Tahun 2024 kayak gimana? Are you ready untuk tahun 2024 yang berbeda? Tahun 2024 Pak Paulus ini apakah? Banyak orang tanya gimana ekonomi, bagaimana keadaan dunia, bagaimana keadaan kesehatan. Tidak akan tambah bagus. Tuhan mau datang nih. Kalau ada penyakit ini, ada pneumonia, tiap kali kesini dan orang bahas, saya bilang, God is coming soon. Don't expect. Wah betul perdamaian. Not in the Bible. Jadi kita harus ready. Kalau kita ready for the worst, kalau bagus kan aman. Betul? Orang yang bijaksana itu ready for the worst. Kalau Tuhan datang aku aman. Tapi Allah Pak Paulus jangan terlalu apokaliptik gitu loh ya. Pasti nanti dunia bagus lah, tahun 2024 bagus, akan semua bagus. Oke, that's your decision. Tapi kalau the worst is coming, orang gak siap. Kasus COVID, banyak anak-anak Tuhan, banyak pengusaha, banyak apapun yang rontok total. Karena tidak siap. Dan sekarang udah aman, sekarang lebih gak siap lagi lewat. Dan waktu mereka gak siap. Kenapa? Pengusaha-pengusaha seluruh dunia, startup yang konvensional kuat,
yang startup rontok. Karena dia tidak pernah belajar bahwa dia tidak bisa kontrol masa depan. Orang yang ready for the worst dan prepare for the best. Dan kebalik. Ini yang dia lupa. Makanya waktu setiap kali bicara masalah ekonomi, sama saya diminta Pak Paulus gimana tahun 2024 dan segala macam, saya bilang ready for the worst. Prepare. Karena kita nggak tahu. Kesehatan, prepare. Banyak orang, anak buah saya banyak ke Singapura. Wah Pak, sumpah Pak, di Singapura banyak yang kayak gini. Gimana caranya? Nggak bisa cara. Live with that. Live with that. Sekarang kita lihat action yang benar. Dari gadis yang disebut bijaksana. Ayat 4. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu mereka mendapatkan responsibility, engkau menyambut aku, mereka tidak hanya berpikir soal the head. Mereka masuk di dalam hati, saya harus prepare well. Whatever it takes, saya capek sekarang. Lebih baik saya capek sekarang di dalam hidup ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan, saya capek, yang lain santai. Saya bangun pagi, every single day saya bangun pagi doa. Malam jam 8 saya berdoa, kami berdoa dengan istri. Yang lain mau macam-macam nonton apa. Jam 8 mezbah doa, pagi berdoa. Yang lain buat apa Pak Paulus? Ya terserah. Karena saya tahu persis saya butuh minyak. Kalau saya butuh minyak, saya harus pompa. Semakin tinggi jabatan, doa semakin kencang, dengkul semakin kencang. Waktu saya manajer, saya santai. Waktu saya staff apalagi, tanggung jawabnya di atas. Waktu saya GM lebih santai, direktur santai. Begitu saya presiden direktur, waktu direktur perusahaan besar. 30 company, $3 billion aset, 15.000 karyawan, infrastruktur, tol, waktu kayak gini. Makin banyak dipercayakan kepada saya. Saya perlu minyak. Karena kalau review ditanyain, infrastruktur beda sekali tol. Logistik beda sekali konsepnya. IT beda sekali. Properti beda sekali. Digital beda sekali. Segala macam beda. Segala macam dipercayain beda. Caranya gimana saya bisa punya ide, saya bisa membawa sebagai pemimpin teknologi. Beli nggak tol ini? Beli nggak kayak gini? Dari mana? Minyaknya bukan dari head. Minyaknya dari tangkul. Kalau engkau berdoa. Dan saya sering bilang sama istri saya berkali. Sekarang saya membantu beberapa government. 2 kementerian. Dia sekarang dengar pada waktu di COVID, waktu saya mimpin. Loh, kamu kok ngomong gitu? Saya nggak tahu. Waktu mimpin rapat, tek muncul kenapa? Kok bisa? Kadang-kadang saya kaget. Saya tuh ngomong kaget loh. Kok kayak gini-gini ya? Oh, rupanya yang Tuhan minta. Prepare yourself bukan dengan minyakmu, pengetahuanmu. Tapi minyakku kata Tuhan. Doa. Itu create everything yang luar biasa. Dan sampai hari ini, semakin hari ini, saya makin merasa, wow. Minyak yang dari Tuhan mengalami gini. Wah Pak ada lagi begini. Wah kalau bicara sama menteri gini-gini. Tiba-tiba loh kok saya ngomong gini? Kenapa minyak jadi penting? Dan orang actionnya betul. Yang kedua. Tidur, ngantuk. Mereka juga ngantuk. Tapi yang kedua luar biasa. Ini yang kita belajar. Tidak. Nampi tidak cukup untuk kami. Gak cukup. Saya mau melakukan. Saya mau memperkuat. Oh Pak Paulus diundang kemana-mana. Saya mimpin gini. Sekarang saya udah retire dan diminta untuk menjadi advisor banyak perusahaan. Saya bilang no, enough. 3 ini yang saya mau bikin sesuatu yang besar. Dan enough for me. Pelayanan diminta sana sini. No, enough for me sekian. Untuk apa? Saya perlu ngisi. Kalau mau everyday saya bilang. Ini kebaktian bisa 5 kali. Saya bilang enggak 3 kali. Kalau di luar negeri, kalau di luar kota kok Pak Paulus mau 5 kali. Karena di luar kota daripada malam enggak ada kerjaan saya khotbah. Kalau di sini habis ini saya pacaran sama istri. Tinggal berdua kok. Dan hari ini ada pelayanan. Orang yang mau konseling setelah jam 12 ya. Tengah 2 kita makan. Saya nggak mau 5 kali, kenapa? Saya harus mempersiapkan minyak saya sendiri. Bagaimana mungkin pemimpin perusahaan besar
segala macam. Sekarang saya mimpin banyak perusahaan yang sekarang saya lakukan. Kalau saya nggak ngisi minyak, nonton TV melulu, drakor melulu, gimana mau pintar? Di rumah santai-santai, nggak ada. Bukan hanya pengetahuan, saya baca pengetahuan. Saya baca melalui internet, seluruh pengetahuan yang baru saya baca. Tapi yang paling penting, minyak itu saya dapat waktu saya duduk dan berkata, kau yang tahu Tuhan, ekonomi mau kemana? Kau yang tahu bisnis ini mau kemana? Kau yang tahu. Dan jangan bagi itu. Wah Paulus minta dong, saya mau ketemu ya Pak Paulus habis pelayanan. No, banyak jemaat yang mau ketemu. No, I don't have time. Wah kalau bisa konseling, no. Saya banyak menolak. Orang-orang zaman dari dulu, saya memilih mengisi saya. Dengan segala macam. Karena apa? Kita semua akan kena loh. Kalau Anda tidak punya waktu untuk ngisi. Sore ada makan, saya jarang, saya pimpinan tertinggi. Tapi saya bilang, enggak ada ya customer makan malam cuman paling 2 kali seminggu. Golf Sabtu Minggu, enggak ada. Kalau mau hari kerja, itu untuk Tuhan dan untuk keluarga. Malam saya lebih baik makan soto di rumah daripada dinner. Untuk apa? Isi anak-anak dan istri. Dan saya tidak menyesal melakukan itu. Dan karier saya juga meningkat. Kenapa kuncinya? Minyak itu. Jangan dibagi your energy untuk sesuatu yang tidak mengeluarkan your minyak. Bapak Ibu, this is your time to understand yourself. Jangan overestimate yourself. Karena akhir zaman ini akan tantangan banyak Pak. Anda kalau lihat IG saya, ngikut IG saya, nggak tahu bagaimana saya minggu ini sangat sibuk, kick off banyak perusahaan. Tapi saya cuma bilang satu, minyak. Jangan dibagi. Kau harus isi. Dan waktumu untuk minyak, jangan dikasih. Untuk sekedar ngobrol, ketemu yang tidak perlu. Tapi kalau penting hari ini, jam 12, nanti ada orang. Habis ikut kamu itu kebaktian ya, kita ketemu. Saya punya waktu. Dan saya udah doain dari tadi 4:30 seluruh jemaat hari ini. Saya doain Pak Jojo dan Bu Heni di Taiwan. Dan saya doain Pak Marlon dan Idon dan semua. Saya nggak kenal namanya, cuman karena Marlon, Idon saya pikir tadi ada Felix. Nggak ada Felix. Tapi saya doain orang yang mau ketemu saya hari ini. Sehingga saya ada waktu untuk berdoa. Action yang ketiga. Ayat 10. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah meminta itu. Dan mereka yang telah siap sedia. Capek, yang lain ya segini aja cukup. Saya melayani ya begini aja cukup. Saya aser ya begini aja cukup. Saya kerjaan ya begini aja. Saya jemaat ya begini aja cukup. It's up to you. This is the end time. Tapi ada orang yang mau capek. Bawa minyak, capek persiapan, capek doa. Karena merubah dari the head menjadi the heart. Waktu engkau melayani dari the heart, itu kau bicara dengan persiapan yang lebih dari yang lain. Yang akan dinilai oleh engkau kok. Siapapun, Asher, terima kasih datang lebih pagi. Saya datang di jam 7:30 lebih dikit, sudah banyak. Tuhan tidak pernah melupakan your preparation loh. Yang datang telat juga Tuhan tidak pernah melupakan telatmu loh. Nanti kalau berkatnya telat, kenapa kok berkatnya telat? You kebaktian itu telat. Kok mau berkatnya tepat? Ah tuh jangan ekstrim gitu Pak Paulus. Nggak ekstrim kok. Itu bukti cinta. Kebaktian 1 jam aja telat. Oh kalau di kantor saya ada yang telat. Nggak ada cerita, kamu tanya. Kayak sekarang telat 2 juta tuh. Atau orang telat 2 juta. Karena saya mau tepat. Saya tidak tepat cuma 1 khotbah. Karena itu cuma 30 menit. Kalau yang lain 55 menit, 30 menit itu saya berat sekali. Tapi apa boleh buat. Tapi the rest adalah, yuk terserah nganggap kayak gini. No, orang yang serius sama Tuhan, Tuhan serius sama kita loh. Hal kecil, setiap perkara kecil, enggak telat. Melayani. Saya di kantor gak ada orang berani telat sama saya. Kenapa? 2 juta. Makin tinggi kedudukan 2 juta, makin kecil 1 juta. Sampai hari ini kalau meeting telat kamu gak bisa. Kalau gak push up 30 kali.
Until now. Tapi saya juga gak mau telat. Karena apa? Karena meetingnya kan saya gini, banyak gitu ya. Sebentar selesai, sebentar selesai. Sebentar, supaya orang gak nunggu lama. Ada bos yang suka sekali telat, sudah telat. Meeting lama, yang lain nunggu di depan kayak pasien bangga sekali. Sampai pagi, sampai jam 1, sampai jam 2. Wow. 3 action yang benar. Next. Dari poin ini, saya mau membagian terakhir. Poin yang terakhir. Dalam 8 menit, 4 hal. Kalau kita merubah dari the head menjadi the heart, ada 4 hal. Yang pertama, love principle ini. Kalau kita mau jadi gadis yang bijaksana, lasting preparedness. Siap. Kesiapan yang bertahan lama. Terpaksa bahasa Inggris. Love. Yang pertama, lasting. Gadis bijaksana, prepare everything supaya lasting. Sekarang makin lama, saya sudah melakukan second journey of my life. Saya prepare. Saya tahu fisik saya nggak seperti dulu waktu saya muda. Saya harus prepare olahraga, lari lebih kuat. Supaya saya kalau khotbah 5 kali, kalau punya session dengan perusahaan 8 jam, I'm still strong. Terus mau teman hanya doa. Tidak bisa hanya doa. Exercise. Saya kalau di luar negeri, maunya berapa? 5 kilo. Ya udah, kamu naik mobil ya, saya lari. Saya lari dulu. Sampai di sana, 5 kilo. Nggak ngotot-ngotot amat 50 menit. Sampai di sana, kamu nanti berikutnya ya. Saya tanggal 13 pergi ke Amerika, anak saya bilang, nanti di Amerika enak Pak. Di LA, saya kebetulan cuma seminggu di LA, setelah itu pergi, kita lari ya. Ya, kita lari 5 kilo ya. Dan saya target 10 kilo. 10 kilo target 60 menit. Harus bisa. Bisa nggak? Preparation. Supaya saya khotbah. Ya, untung umur saya baru 46 tahun, jadi ya masih kuat. Saya sudah kerja 41 tahun. Jadi saya harus tahu persis. Lasting. Yang kedua, harus punya optimistic wisdom. Apa artinya? Orang yang bijaksana tahu persis tidak bisa kontrol everything. Dia harus optimis, saya tidak bisa kontrol ekonomi tahun 2024 seperti apa. Kita nggak pernah bisa kontrol penyakit yang akan menyerang saya seperti apa penyakit ini. Sehingga saya bilang besok malam saya mau suntik vitamin C karena saya mau di daerah dingin, minus. Di Calgary, di Kanada, saya akan ke sana. Saya harus prepare well karena saya tidak pernah tahu. Kita harus punya wisdom karena kita nggak bisa kontrol. Itu sebabnya kita butuh dari Tuhan. Yang ketiga, visionary focus. Orang yang bijaksana jelas. Saya mau menyambut mempelai itu. Saya juga vision. Tuhan, saya udah 64. Saya dari SMP, SMA sudah mulai naik gunung untuk melayani Tuhan. Waktu SMA saya semangat. Sekarang saya di direktur, aku tetap, presiden direktur, aku tetap. Dan setelah pensiun, aku mau tetap. Supaya apa? Saya pengen finish well. Vision saya jelas. Jangan, waktu remaja hebat ya. Waktu direksi kamu punya power hebat ya. Setelah ini enggak punya. No, saya mau finish well. Dan itu punya vision. Apiku tetap nyala Tuhan. Apiku tetap nyala. Dan yang terakhir, yang penting sekali. Enduring devotion. Dalam hidup ini yang butuh endurance dan devotion. Persoalan tambah banyak. Tekanan tambah banyak. Makin kau tinggi, persoalan tambah banyak. Enggak ada orang tinggi persoalan tambah sedikit. Setelah sekarang pun saya persoalan tambah banyak. Sampai tadi pagi saya masih ngasih perintah, Senin kita akan rapat jam 2. Setelah selesai doa, Tuhan kasih, saya perintah hari ini, Minggu. Tolong Senin siapin, jam 2, setengah 3, setengah 4, jam 4. Ada 3 tim siapkan ini untuk prepare untuk RJPP 2024 sampai 2028. Saya lakukan. Tapi kita mesti bertahan. Enduring devotion ini. Kalau ada tantangan, kita tahan atau enggak. Next,
Natal adalah bukti. Semua itu bisa terjadi love ini kalau kita merespon responsibility kita dari dasar hati. Kita merasakan kasih Yesus buat saya, kasih Kristus buat kita. Kita melihat kasih Kristus buat Maria, kasih Kristus buat Yusuf. Kenapa Maria dan Yusuf berbeda responnya? Karena dia tahu ini saya menerima kasih. Kalau hari ini saya khotbah, ini menerima kasih dari Tuhan buat saya bertahun. Saya sibuk, saya di kantor banyak, orang mau ketemu banyak. Tapi waktu saya menyiapkan khotbah istri saya tahu. Kadang jam 3 pagi, jam 4 pagi waktu Tuhan bangun. Saya bangun, sampai kadang-kadang gini. Tapi saya puas, kenapa? I know, response sangat penting buat responsibility. You can impress everybody, but you cannot cheat God. Apa respon action kita? 1 Korintus 13. Demikianlah ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dasar pelayananmu iman, good. Karena iman kau punya sebesar biji sawi. Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil. Engkau bisa pindahkan gunung. Pelayananmu, hidupmu berdasarkan iman, good. Itu foundation. Itu adalah fondasi. Dan firman Tuhan Ibrani 11:1. Iman, fondasi. Tapi iman yang sebesar biji sawi saja cukup pindahin gunung. Yang kedua, pengharapan, sauh. Sauh itu membuat kapal kita tenang aman. Tapi yang ketiga, kalimat ini yang saya mendapatkan dari Tuhan. Saya udah bahas ayat ini mungkin ratusan kali. Tapi baru kali ini Tuhan bicara yang lebih. Dan kemarin saya praktekin betul-betul. Waktu ada kesel, waktu ada iman. Tuhan bilang, jangan pakai iman. Dengan iman kau mengubah tanah lembek menjadi tanah kering. Hujan di proyekmu kau pakai iman. Tapi kalau mau mengubah uang, iman doesn't work kadang-kadang. Dan Tuhan bilang apa kasih. Dan saya kaget. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini kunci pelayanan. Iman, pengharapan, yang paling besar kasih. Pikirkan. Kalau iman sebesar biji sawi bisa pindah gunung. Kalau kasih yang lebih besar dari iman. Kasihnya sebesar biji sawi. Apa yang akan terjadi? Saya ulangi lagi. Iman, pengharapan, kasih. Iman sebesar biji sawi bisa pindahin gunung. Kasih itu paling besar. Kasih mengalahkan iman. Kasih mengharapkan pengharapan. Karena di surga gak perlu iman lagi. Di surga gak perlu pengharapan. Yang ada cuma kasih. Jadi kasih itu mengalahkan semua. Andaikan kita punya kasih sebesar biji sawi. Apa yang terjadi? Dan saya praktekin kemarin. Waktu Tuhan, this your time. Kasih. Sebesar biji sawi. Tuhan berapa banyak pendeta yang gak bisa Natalan. Berapa banyak jemaat yang tidak Natalan. Waktu Tuhan bilang,